Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Iya. Oke. Luar biasa. Yeay. Kembali lagi di Persekutuan Komra Online. Yeay. Ya meskipun kita masih dalam keadaan online, semoga kita semua dan semua teman-teman tetap semangat ya buat ikut persekutuan gitu. Buat teman-teman yang udah semester 1 ya ini, Iya. memulai semester baru. Buat teman-teman yang baru aja masuk ke SMP dan baru pertama kali nonton video Komra, selamat datang, selamat bergabung dan semoga keterusan ya. Ya harus dong, karena kan kita buat memuliakan nama Tuhan gitu. Masa ibadah nggak keterusan? Bener banget. Buat yang kelas 9 dan kelas 12, semangat ujian. Betul, semangat. Buat manusia-manusia ambis, semangat. Semangat untuk masa Semoga depan. besok bisa keterima di sekolah yang mereka. Amin. Ya, Amin. Buat memulai persekutuan hari ini kita mau doa dulu ya. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum berjalan lebih jauh lagi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, meskipun hanya melalui online saja Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai persekutuan kami, kiranya Engkau berkati kami, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau beri kelancaran bagi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Karena selama ini kita di rumah, kangen ya, Bener, kangen banget sih. kangen persekutuan Kangen secara persekutuan langsung, ketemu offline. teman-teman. Betul. Kalau Santika kegiatannya di rumah apa? Ya, kalau selama pandemi ini sih jujurli ya. Jujurli ya, Jujurli banget ini. Jujurli ya sangat-sangat tidak produktif tentunya karena bangun pagi itu susah, tidurnya juga malam-malam terus ya Begadang. bener begadang tapi bangunnya juga kebo gitu. ya jujur sih kurang produktif tapi ya masih menikmati lah karena dapat waktu istirahat panjang gitu. Biasanya sore baru pulang ke Bener, rumah, biasanya baru pulang. Sekarang di rumah terus. di rumah terus kebalikannya ya. Iya. Kalau Lydia sendiri gimana di rumah? Nonton drakor sih, Weh. mengabdikan diri berjam-jam menonton HP. Buat yang suka Korea, nonton Hospital Playlist Season 2. Ya, oke, boleh tuh. boleh banget ditonton. Pastinya walaupun di rumah terus, nggak bisa ketemu temen, kita tetap harus bersyukur. Pasti betul, harus ada bersyukur. hal-hal yang bisa disyukuri lah setiap hari. Bener. Ya supaya kita semakin nggak lupa ya untuk bersyukur, kita mau angkat satu pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, kita kan udah ngobrol-ngobrol ya tadi ya. Seperti biasa kita akan berbagi berkat. Kegiatan wajib ya. Ya, betul. Dimulai dari gitarisnya dulu aja. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya masih diberi kesehatan, masih bisa mengiringi Komra pada hari ini. Terima kasih. Wow, sangat luar biasa. Iya, betul. Dan tidak inovatif sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Bersyukur masih. tetap mau sebuah pelayanan berkat ya. ya. Masih berkat. Kalau Cantika, Shalom teman-teman. shalom. Berkatnya puji Tuhan minggu ini udah mulai masuk sekolah kan ya. Tapi puji Tuhan belum ada pelajaran, jadi masih perkenalan sama guru baru, terus masih awal-awal lah, sempat ikut MPLS juga. Ya puji Tuhan masih diberikan kesehatan tentunya, ya masih bahagia. Paling penting ya. Ya betul, paling penting kesehatan. Lydia gimana? Shalom teman-teman. Shalom. Kalau saya sendiri berkatnya justru malah lebih produktif. Mantap. Karena baru naik kelas dan sadar kalau nilai rapot kemarin sangat menakutkan, jadinya lebih produktif sih, lebih bisa menghargai waktu, lebih banyak bersyukurnya sekarang justru malah. Puji Tuhan. Ya, jadi kan kita tadi udah berbagi berkat
Dan sekarang kita akan memasuki firman, tapi sebelum itu kita akan angkat satu pujian, Semua Baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya teman-teman siapkan hati. Kita akan mendengarkan firman dari Pak David. Selamat mendengarkan. Selamat sore rekan-rekan di Komisi Remaja. Pada kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kegiatan pemahaman Alkitab mingguan. Untuk kali ini kita akan membuka Alkitab kita, dan sebelum kita lakukan pembacaan firman, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Kau telah beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Kiranya apa yang kami lakukan, kami renungkan pada saat ini dapat menjadi makanan rohani dalam kehidupan kami selanjutnya. Hamba-Mu yang mengantarkan firman, kiranya Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut kehendak-Mu saja. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21 yang demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus,
berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah pembacaan firman dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan, melaksanakan, menyimpan dalam hati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang akan kita sampaikan dalam firman ini adalah jangan takut. Apa yang bisa diambil dari makna tema ini adalah yang pertama, ketakutan merupakan sifat dasar manusia. Beriringan dengan kegembiraan, kesenangan, kecemasan, maka ketakutan menjadi sifat dasar seorang manusia. Terlebih apabila mengalami keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Banyak yang saat ini, terutama dalam masa pandemi, mungkin di lingkungan kita
banyak yang terjangkit coronavirus, ada yang isolasi mandiri, ada juga yang meninggal rekan, sahabat, teman, saudara, yang akan membawa dampak psikologis pada manusia dalam ketakutan. Begitu pula dalam firman yang ditulis oleh Yohanes dalam pasal 6 ayat 1 sampai 21 ini menceritakan. Yang pertama yang bisa kita garis bawahi adalah pada saat Yesus berada di bukit dan menanyakan kepada Filipus, bagaimanakah akan memberi makan kepada 5.000 orang banyaknya. Apa yang menjadi ketakutan dalam Filipus adalah hanya mempunyai uang sebanyak dalam ayat 7 jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar. Jadi hanya uang 200 dinar, itu tidak akan cukup. Itu merupakan dasar ketakutan. Karena apa? Karena tidak mempunyai keyakinan atau faith ataupun pengharapan atau hope. Walaupun Tuhan Yesus sendiri sudah tahu apa yang akan Ia lakukan. Dan ternyata dari seorang anak, 5 roti dan 2 ikan, 5 roti jelai dan 2 ikan, diberkatinya sambil mengucap syukur dan ternyata masih bersisa untuk memberi makan 5.000 orang, sebanyak 12 bakul penuh. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Bahwa dengan pengharapan dan iman, ketakutan itu akan hilang. Begitu pula di dalam ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu dan untuk menyeberang Kapernaum. Hari sudah mulai gelap dan Yesus belum juga datang. Sedang laut bergelora dengan angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya melihat Yesus berjalan di atas air dan mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Nah, bagi rekan-rekan Komra, dimanapun berada, ketakutan yang kita alami, seperti yang Tuhan Yesus berikan contoh, akan ada dan berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana yang dibutuhkan adalah iman dan pengharapan kepada Tuhan. Termasuk mungkin untuk rekan-rekan Komra, bahwa kita tidak akan tahu masa depan kita seperti apa. Dengan mungkin cita-cita, tapi masa depan kita akan menjadi seperti apa, kita akan tidak pernah akan tahu dalam kehidupan ini. Untuk itu, mungkin yang masih dalam masa studi, merencanakan cita-cita ke masa depan, itu perlu dengan persiapan yang baik. Seperti kita akan bepergian,
kita menyiapkan segala sesuatu. Dan yang pasti, kalau bekal kita sudah cukup, kita berserah dan berdoa kepada Tuhan dengan iman atau faith dan pengharapan atau hope, supaya apa yang kita rencanakan, kita cita-citakan bisa terwujud. Jadi janganlah takut karena kita berbeda dengan yang lain. Karena kita punya Yesus sebagai juru selamat kita, pengharapan kita. Karena Tuhan tidak pernah akan jauh dari kita. Kalau kita meyakini itu, Tuhan hanya ada dalam hati kita. Dan pengharapan pada Tuhan melalui iman kita aturkan dalam doa setiap hari. Jadi buat rekan-rekan Komra yang sedang bergelut dengan kehidupan, merencanakan masa depan, tetaplah berpegang teguh dengan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak ingin dilihat keilahiannya dalam memberkati dan mengucap syukur, memberkati roti, 5 roti dan 2 ikan, dan dia tidak ingin dijadikan raja dan nabi. Maka Tuhan pun akan pergi, dalam firman dikatakan pergi ke gunung. Dalam kesendirian kita berjalan, janganlah merasa takut, karena ketika kita punya keyakinan dan pengharapan akan Tuhan, pasti ada. Dalam firman juga dikatakan, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Berjalanlah, karena siang Tuhan menaungi maupun malam juga Tuhan menaungi dalam kepakan sayapnya. Dengan perantaraan Roh Kudus. Jadi untuk rekan-rekan Komra dimanapun berada, mari kita sikapi kehidupan ini dengan optimis, ya, jangan pesimis, karena kalaupun kita terlalu takut akan sesuatu hal, itu akan menjadikan kesehatan kita juga akan buruk, karena yang terjadi hormon kortisol kita akan naik gitu ya. Adalah hormon ini yang sangat jelek dalam tubuh kita. Jadi tetap hati yang gembira adalah obat, iman dan pengharapan kepada Tuhan adalah tujuan utama dalam kehidupan kita. Mungkin pada pemahaman Alkitab sore hari ini yang bisa kita petik adalah jangan pernah takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kemanapun kita berjalan dan kita berada, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita akhiri dengarkan khotbah firman ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kami telah merenungkan, mendengarkan firman-Mu dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa ketakutan akan mendatangkan bencana. Dan Tuhan sendiri telah memberikan rasa optimis dan selalu berpikiran positif untuk masa depan. Dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, maupun ketika meredakan badai di danau. Maka
Mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan rasa optimis di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Engkau selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu, dalam setiap langkah kami. Mampukan kami untuk selalu bisa mempersembahkan tubuh kami, ya Tuhan, untuk kemasyuran nama-Mu. Berkati rekan-rekan Komra apa yang mereka lakukan dimanapun berada, apapun yang mereka kerjakan dalam studinya, kiranya Engkau berkati, supaya apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud melalui talenta, melalui rasa optimis dan percaya diri yang Tuhan sendiri yang akan membimbing dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pak David atas firman yang telah dibawakan. Sangat luar biasa banget ya firmannya. Sangat memberkati dan Iya. membuat kita lebih berani ya dalam menyikapi permasalahan Kehidupan. sehari-hari lah. Ya semoga firman yang tadi dapat kita terapkan, selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Silakan Mbak Lydia. Siap. Teman-teman mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena berkat yang Tuhan berikan, kami dapat bersama-sama di tempat ini. Dan teman-teman yang berada di rumah dapat mendengarkan firman tersebut. Kiranya firman tersebut dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari agar kami ke depannya tidak takut dalam mengambil keputusan Bapa. Kami percaya bahwa Bapa akan selalu menolong kami dalam keadaan apapun. Kami akan mengakhiri persekutuan kami. Bapak sertai setiap dari kami, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Bapak curahkan berkat dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya teman-teman, kita sudah sampai penghujung persekutuan hari ini. Untuk mengakhiri komra kita, mari kita pujikan satu lagu, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku bangga Bapa. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan persekutuan hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan kalau nggak penting ya di rumah aja. Sampai jumpa persekutuan Dan minggu depan semoga bisa ketemu secara langsung ya. Amin.